Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listiani Sofiani dengan NIM 11920600053 dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum metabolisme, tepatnya melakukan praktikum laju pada metabolisme. Untuk tujuan praktikum hari ini yaitu menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Metabolisme di sini merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara bertahap di dalam sel atau organisme yang memungkinkan adanya kehidupan. Dalam proses terjadinya pengubahan senyawa organik baik dipecah untuk dikeluarkan energinya maupun diubah untuk disimpan atau untuk membangun struktur sel. Menurut Rudyardmy 2016. Jalur metabolisme yang membebaskan energi dengan cara memecah senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana dikenal dengan proses katabolisme. Sedangkan jalur metabolisme yang menggunakan energi untuk membangun atau membentuk senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana atau senyawa anorganik dikenal dengan proses anabolisme. Laju metabolisme. Laju metabolisme itu apa sih? Laju metabolisme adalah jumlah total energi yang diproduksi dan dipakai oleh tubuh per satuan waktu, menurut Seeley dan kawan-kawan 2002. Nah, laju metabolisme berkaitan erat dengan respirasi, karena respirasi merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Nah, faktor yang mempengaruhi laju konsumsi oksigen adalah temperatur, ukuran badan, dan aktivitas yang dilakukannya. Itu menurut Townbin. Dan Hurkacz dan Martur menambahkan bahwa konsumsi oksigen atau nanti yang mempengaruhi laju metabolisme pada tiap organisme ya berbeda-beda tergantung pada jenis kelaminnya, temperaturnya, ukuran badan, aktivitas, dan hormon. Semakin kecil hewannya, maka akan semakin cepat laju konsumsinya. Dan begitu pula sebaliknya, semakin besar hewannya, maka semakin lambat lajunya. Metabolisme basal seseorang laki-laki itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan wanita. Nah, umur juga mempengaruhi metabolisme basal, di mana umur yang lebih muda mempunyai metabolisme basal lebih besar dibandingkan yang lebih tua. Nah, jadi semakin tua umur seseorang, maka semakin berkurang laju metabolismenya. Hurkacz dan Martur mengatakan bahwa laju metabolisme pada tiap orang tadi berbeda-beda ya, tergantung pada jenis kelamin, temperatur, ukuran badan, aktivitas, dan hormon tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk dapat mengukur kecepatan metabolisme ini berdasarkan luas permukaan tubuh. Untuk alat dan bahan pada percobaan ini diantaranya yang pertama ada timbangan dan yang kedua itu ada alat ukur untuk mengukur ketinggian badan. Nah, timbangan ini berfungsi untuk mengukur berat badan kita dalam satuan kilogram. Nah, untuk alat ukur tinggi badan itu untuk mengukur tinggi badan kita, baik itu dalam satuan sentimeter atau adapun dalam meter. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama yaitu catat tinggi badan, bobot badan atau berat badan, umur dan jenis kelamin. Yang kedua, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Bisa lihat di daftar laporan di modul. Yang ketiga itu cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Yang selanjutnya, kemudian hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 dilalui garis 3. Nah, yang selanjutnya, dari garis tersebut pada garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dengan satuan meter kuadrat. Yang keempat, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari.
Lihat di daftar BME. Nah, yang kelima, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Maka dapat ditentukan kecepatan yang hilang hasil metabolisme. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah lakukan pengukuran kecepatan metabolisme untuk setiap individu anggota kelompok. Nah, catatan BMR sama dengan L kali BME kali 24 kalori per hari. BMR itu merupakan basal metabolic rate. L itu luas permukaan tubuh, yaitu basal metabolic energi. Nah, untuk itu juga ada waktu dalam jam selama sehari itu S. Selanjutnya, untuk cara kerja yang pertama yaitu kita mengukur berat badan kita. Lihat ya, 50 kg pas. Setelah dilakukan pengukuran berat badan, diukur tinggi badan. Nah, berikut cara menentukan luas permukaan tubuh itu dengan chart Du Bois. Nah, kita letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 itu ada di sebelah kanan. Dan bobot badan pada garis 2 itu ada kiri. Nah, kemudian hubungkan star atau dalam Microsoft Word itu bisa menggunakan shape ya di insert. Nah, hubungkan garis 1 dengan garis 2 dan otomatis akan melalui garis 3. Kita bisa lihat ya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang untuk garis itu di tengah, nah itu merupakan titik tepat yang dilalui garis tersebut. Pada titik tersebut didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh. Untuk tabel hasil praktikum hari ini, di sini kita bisa lihat ya nama, timbunan nama, usia, tinggi badan saya adalah 157 cm, berat badan saya adalah 50. Nah, di sini setelah ini kita bisa menentukan BMR. Nah, selanjutnya di slide berikutnya BMR. Nah, BMR ini cara menghitungnya yaitu dengan BMR sama dengan L, luas permukaan tubuh kali BME itu udah ditetapkan ya. Untuk laki-laki, baik laki-laki atau perempuan udah ditetapkan dikali 24 kalori per hari. Nah, kita bisa lihat bahwa BMR tubuh saya yaitu 1319,544 kakal. Untuk pembahasan pada praktikum hari ini yaitu praktikum kecepatan metabolisme ini menggunakan berat badan, tinggi badan, dan luas permukaan badan. Nah, untuk menghitung kecepatan metabolisme dapat diukur melalui perhitungan luas permukaan tubuh yang ditentukan berdasarkan chart Du Bois dan mencari kebutuhan kalori yang hilang berdasarkan usia yang tersedia pada daftar BME atau basal metabolic energi. Nah, setelah perhitungan tersebut sudah ditemukan, maka akan didapatkan kecepatan metabolisme dengan rumus BMR sama dengan luas permukaan kali BME basal metabolic energi dan kali 24 kalori per hari. Nah, L itu kan tadi untuk luas permukaan tubuh, BME itu basal metabolic energi, BMR adalah basal metabolic rate. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan atau praktikum yang dilakukan menghasilkan data BMR saya yaitu 1319,544 kakal. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa berdasarkan hasil yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Nah, di sini saya melakukan perbandingan dengan teman kelompok saya yaitu Indah. Nah, BMR saya itu 1399,544 kakal, sedangkan BMR Indah itu 1239,8 kakal. Mengapa hal ini bisa berbeda? Hal ini bisa berbeda itu bisa dilihat ya dari sini, lihat dulu tabel ini. Nah, hal ini bisa berbeda karena terdapat faktor internal yang mempengaruhi kecepatan metabolisme. Di antaranya yaitu berat badannya, tinggi badan, hormon, cairan tubuh, usia, jenis kelamin, BME dan BMR-nya. Nah, sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme diantaranya waktu tidur, konsumsi makanan, dan juga obat-obatan.
Untuk kesimpulan, kecepatan metabolisme secara teoritis dapat diukur melalui perhitungan luas permukaan tubuh yang ditentukan berdasarkan chart Dubais. Nah, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, selanjutnya yaitu mencari kebutuhan kalori yang hilang, yaitu BME, yang tersedia pada daftar BME. Nah, setelah melakukan beberapa perhitungan tersebut, barulah kecepatan metabolisme dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu L, BMR sama dengan L kali BME kali 24 kalori per hari. Nah, kecepatan metabolisme ini dalam tubuh organisme itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, dan usia tiap individu atau anggota. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.